Iya, tadi kita juga membahas itu, terutama dengan Kemenpan RB. Jadi ada dua hal yang berbeda. Pertama cutinya atau liburnya, tapi juga kita sedang menghitung benar untuk skema work from anywhere. Di beberapa hari sebelum kita nyatakan masuk ke cuti atau libur lebaran. Ini tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan. Work from anywhere bukan berarti tidak bekerja, tetapi tidak harus masuk kantor sehingga mereka ataupun para pegawai, baik pemerintah maupun swasta, ini bisa sudah melakukan atau memulai melakukan perjalanan sambil tetap bekerja dan tetap online begitu. Nah ini perlu waktu, kami perlu duduk bersama lagi, tidak hanya Kementerian Perhubungan yang sudah membuat simulasi-simulasi tadi, kalau work from anywhere dimulai tanggal berapa, Hamin berapa begitu ya. Tapi juga nanti tentu dengan Kemenpan RB, dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian terkait dengan libur sekolah, tentu kita akan duduk bersama dengan Kementerian Dikdasmen ya, Dikdasmen, dan sekali lagi pada akhirnya nanti biasanya ada SKB 3 menteri antara Kemenpan RB, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengatur cuti dan liburnya. Tapi belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa diumumkan sekarang karena masih perlu sekali lagi kita hitung dengan cermat, pada saatnya akan kita umumkan. Saya Dias dari Tribunnews, Pak. Izin mau tanya, apakah bisa dipastikan untuk Lebaran ini tiket pesawat itu bisa turun lagi seperti Natal kemarin? Terus kan Bapak juga pernah bilang katanya mau menurunkan tiket moda transportasi lain kayak bus dan kapal feri dan lain-lain. Nah, itu mungkin sudah ada pembahasan Pak dengan stakeholder lainnya bagaimana? Iya, ini harapan kita semua ya, ini harapan kita semua, semangatnya masih di sana, semangatnya masih di sana. Kita berusaha agar berbagai moda transportasi ini juga ada pengurangan atau ada diskon ya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Tapi sekali lagi belum bisa kami umumkan sekarang, masih terus kita hitung karena ya ada berbagai elemen lain yang nanti harus kami secara cermat hitung kembali terkait dengan tiketnya. Tetapi semangat kami tadi semua dalam ruangan itu sama. Kami ingin seperti Nataru kemarin, bagaimana bisa mengurangi biaya perjalanan, apalagi kalau itu keluarga besar, sangat lumayan kan, dikali 4, dikali 5, mungkin dikali 6 begitu. Jadi rasa-rasanya ini bukti bahwa pemerintah juga terus memikirkan bagaimana mengurangi beban atau biaya transportasi, terutama di masa Lebaran. Cukup? Ya. Pak, boleh sekali. Soal ini Pak, yang tadi malam kan ada kecelakaan itu Pak. Jagawi, nah kan ini sudah berulang ya Pak kecelakaannya, misalnya dalam yang kalau beberapa bulan terakhir ini sudah beberapa kali nih Pak. Mungkin dari Pak Hayes sebagai Menko tuh ada sorotan tersendiri nggak sih Pak? Karena kan ini terus berulang Pak. Itu gimana mungkin dari Bapak? Iya, pertama kita sangat berduka ya atas tragedi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Kalau tidak salah ada 8 korban jiwa dan belasan lainnya luka-luka. Artinya sangat-sangat kita sesalkan hal seperti ini berulang. Kendati sebetulnya kita juga di sini ada Kakor Lantas, ada yang mewakili Kakor Lantas juga. Kita berupaya sedemikian rupa agar menghindarkan masyarakat dari kecelakaan, apalagi yang fatal. Kita tahu aturan sudah jelas ya, kita harus sama-sama menaatinya, ada law enforcement yang dilakukan juga, sehingga tidak ada satupun pengguna jalan yang menjadi korban. Nah, baik dirinya sendiri maupun apalagi orang lain yang sudah sebenarnya menaati aturan, sudah sebenarnya berhati-hati, tetapi akibat kecerobohan, akibat kesalahan orang lain, pengguna jalan yang lain, pengendara yang lain, maka turut menjadi korban jiwa, turut kehilangan keluarganya dan juga material yang kita tahu itu tidak mudah bagi masyarakat. Oleh karenanya
nanti Pak Menhub juga sudah menegaskan berkali-kali terkait dengan ini, nanti akan kembali diundang semua stakeholders. Sekali lagi tidak boleh ada yang lalai dalam menerapkan aturan-aturan yang berlaku, dan tentunya kita semua juga harus terus mengevaluasi. Tetapi human error itu bisa dicegah dengan aturan-aturan, dan ini harus ada pengawasan yang ketat dari kita semua. Silakan tambahkan. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang kecelakaan yang terjadi tadi malam, kami menyampaikan turut berduka cita dan menyesalkan hal tersebut terjadi berulang. Kami dari Kementerian Perhubungan sangat berharap bahwa hal-hal seperti ini bisa dicegah, dan kami juga tidak bosan-bosannya akan menyampaikan kepada seluruh stakeholder untuk memperhatikan betul faktor keselamatan dari para pengguna jalan, tidak hanya pengguna jalan kendaraan besar tapi juga kendaraan yang lain. Kami akan mengundang kembali para stakeholder yang bergerak di bidang transportasi darat khususnya untuk kita menyampaikan kembali, dan kembali kita sampaikan bahwa harus ada kepedulian dari semua unsur stakeholder, bahwa kita memang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan dari para pengguna jalan. Jadi kami tidak akan bosan-bosannya, aturan sudah ada, tapi kami ingin menghimbau kembali kepada para pengguna jalan, para stakeholder khususnya, supaya bisa mematuhi dan memperhatikan aspek-aspek keselamatan yang khususnya para pengendara, juga kepada para pengguna kendaraan lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pak Menhub, tapi ini kan truknya remnya belum nih Pak, berarti itu pasti ada proses yang lalai dong saat rem cek tersebut. Nah ini apakah pemerintah itu miss apa gimana itu? Sebenarnya langkah konkretnya gimana Pak? Karena kan rem belum itu kan cuma sekali semalam aja kalau udah berkali-kali ini. Dan kalau sanksi Pak terhadap pemiliknya juga, apakah kan selama ini belum pernah ada sanksi terhadap pemiliknya karena berat itu?